sekali, Bu. Bu Guru masih ingat nggak apa jargon kita? Apa ya Bu Guru? Bu Guru lupa? Abang-abang lupa? Apa ya lupa? Wow, kita ingatkan sekali lagi anak-anak Tuhan yang di rumah, lupa nggak? Apa jargon kita? Kita mulai ya. Selamat hari Minggu anak Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Ayo Bibi, ayo abang-abang. Kita ulangi sekali lagi. Ayo anak Tuhan yang di rumah. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, kita berdoa semuanya supaya kita dalam kondisi yang sehat-sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulai dulu ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan dengan judul lagu Matahari Bersinar Terang. Ayo Bi, semangat Bi. Anak-anak kecil, puji Tuhan. Ayo. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatinya. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat berkat penyertaan-Mu. Kami masih bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Pakai kakak kami untuk bisa
memberitakan firman-Mu dan ajar kami Bapa untuk bisa mengerti akan firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kami serahkan firman ini, kami serahkan renungan ini yang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Oke, kita telah bawa Alkitab semua ya, sudah pegang Alkitab. Mari buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Mari kita simak bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan ini. Kakak bacakan dari sini ya. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengelurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian, Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Kita akan membahas kembali tentang Nuh. Ya, minggu lalu juga tentang Nuh ya. Tapi ini setelah lanjutannya bahtera telah dibuat, air sudah menggenang selama beberapa hari, hujan beberapa hari, dan sekarang waktunya Nuh menunggu kapan surutnya, ya kan? Kapan surutnya? Ini cara menarik yang dilakukan Nuh untuk melihat surutnya air hujan atau surutnya air yang sudah menggenang lama. Karena itu kan bahtera itu kan tertutup ya, hanya ada jendela di atas gitu kan. Jadi cara menarik yang luar biasa, yang mungkin kalau kita bilang itu kan hanya burung ya kan, hewan. Coba nanti kita lihat ya, burung merpati. Itu burung merpati yang dipakai untuk mencari informasi, apakah air sudah surut atau belum. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu, ini ada gambar burung merpati. Ya, burung merpati ini biasanya dia harus berpasangan kemana-mana. Nah, ini caranya, dia harus berpasangan. Nah, kalau kita lihat tadi di Alkitab, dibilang itu merpatinya yang dikirim itu satu. Nah, ini cara yang menarik, unik, sangat unik.
Tuhan memakai apa yang ada merpati yang bisa dipakai untuk mencari informasi. Mungkin kalau sekarang kalau kita bilang burung dikirim gitu kayak aneh gitu ya, kirim mau cari informasi burung atau ngirim pesan. Kalau dulu ada namanya merpati pos gitu kan, dikirim untuk mengirimkan pesan gitu. Tapi kalau ini daratan itu tenggelam, sudah tidak kelihatan, dan burung merpati dikirim untuk mencari di mana ada daratan, ya kan? Nah, apa sih tema kita? Kenapa harus membahas tentang burung merpati? Tema kita itu alat informasi. Ya, alat informasi. Kalau sekarang alat informasi itu ada HP, kemudian ada internet. Kita dapat informasi dari internet. Kalau zaman dulu itu ada TV, mungkin sekarang masih TV ada ya. Radio, mungkin adik-adik ada yang nggak pernah lagi dengar radio. Kalau radio itu ada informasi juga banyak di situ. Kemudian koran itu dalam bentuk kertas, koran. Kalau yang lebih lama itu ada namanya telegram. Nah, itu lebih lama telegram. Sekarang sih nggak ada lagi orang telegram. Kok telegram itu pakai kode-kode, namanya kode Morse itu. Itu lebih ribet lah gitu ya. Sekarang udah mudah, enak kita dapat informasi. Kita mau cari info nih, di mana cuaca hari ini gimana? Ya, langsung buka internet. Cuaca hari ini di Pontianak, langsung dilihat. Atau kita mau berpergian di mana nggak macet, tinggal lihat mapping gitu kan. Kemudian lihat, oh ini ada menunjukkan jalan macet, jangan lewat sini gitu, lewat mana gitu, baru bisa jalan gitu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa wah sekarang canggih, luar biasa. Tapi di masa Nuh ada juga cara yang unik juga dipakai Tuhan. Itu namanya nalurinya seekor merpati. Dia harus berpasangan. Nah, itu diingat, dia harus berpasangan. Dia tidak akan meninggalkan pasangannya. Dia akan ingat di mana pasangannya. Nah, jadi dia nggak bakal kesasar. Itu kerennya. Dia nggak bakal kesasar. Jadi Nuh mengirim merpati, dikirim. Ada nggak sih bukti gitu kan? Dikasihnya burung merpati itu melihat ada tanah kering nggak? Ternyata yang pertama enggak, langsung kembali. Karena dia nggak ada tempat tumpuan, tidak mendapat apa-apa gitu, kembali. Yang kedua, beberapa hari kemudian dikirim lagi, terbang, ya kan? Kembali lagi gitu. Akhirnya tunggu lagi gitu kan. Nah, yang ketiga, kirim lagi merpati. Dia membawa sehelai daun. Nah, daunnya ini terkenal ya. Mungkin kalau kita di GBKP tahu namanya daun zaitun. Itu daun yang bisa hidup di air. Berarti itu menandakan air sudah surut karena sudah ada kehidupan yang kelihatan. Sudah ada kehidupan yang kelihatan. Nah, disitulah informasi yang didapatkan. Itu kalau kita mungkin nggak tahu tentang zaitun itu ya kita nggak tahu kalau air surut. Ngapain pula dibawa-bawa daun gitu kan? Tapi di situ tahu, Nuh mengerti. Daun zaitun itu menunjukkan air sudah surut. Berarti sudah ada kelihatan daun tumbuh-tumbuhan yang sudah ke arah tanah gitu. Jadi sudah mendekati, air sudah mau mengering gitu. Nah, ini cara Tuhan yang luar biasa. Dari zaman Nuh sekarang ada bertambah-tambah alat informasi, alat komunikasi yang Tuhan ajarkan juga untuk kita. Jadi kan yang mendapatkan alat informasi ini, yang membuat ini kan manusia, tapi itu atas perintah Tuhan, atas ilmu yang dikasih Tuhan. Maka kita sebagai manusia, Tuhan sudah memberikan cara, maka cara ini harus kita pakai dengan baik. Ini alat informasi ini, alat komunikasi ini, kita pakailah dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada, kalau kita kan kadang pakai ini kebanyakan udah jadi full jadi game ya, bukan lagi alat informasi. Jadi kadang nanti mungkin pinjam HP mamanya, HP bapaknya, main game, akhirnya lupa waktu. Akhirnya orang tuanya mau pinjam nakku, mau hubungin siapa keluarga, nggak dikasih. Nah, itu salah. Karena fungsi utamanya ini untuk komunikasi, bukan main game. Fungsi utamanya untuk menyampaikan informasi, fungsi utamanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, bisa baca Alkitab dari sini atau mendengar firman Tuhan. Nonton YouTube ini mungkin pakai HP juga kan? Ya kan? Nah, nonton YouTube pakai HP, pakai internet itu
itulah kepintaran yang diberikan Tuhan, maka kita pakai juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini firman hari ini. Selamat hari Minggu, selamat memakaikan alat informasi dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat penyertaan-Mu. Kami belajar bagaimana Engkau memberikan kami berbagai alat informasi yang sampai sekarang kami mendapatkannya yang terbaik yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memakaikan alat-alat ini dengan sebaik-baiknya, dan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk memakaikan alat elektronik, alat informasi ini dengan bijaksana dan berhikmat. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita berikan dengan tangan kanannya, memberi persembahan kepada Tuhan dengan tangan kanan kita. Oke, sewaktu kita memberi persembahan, kita bernyanyi lagunya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Keras melanda hidupmu, bila terpenghasa dan letih lesu, berkat-berkat satu-satu hitunglah, kau saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Oke, sekarang kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami, hingga pada saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami untuk menjadi pelayanan di seluruh dunia, supaya kami bisa melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan tetap memberkati yang tinggal pada orang tua kami, dan Tuhan juga yang tetap akan memberikan rezeki kepada orang tua kami, supaya kami bisa mempersembahkan persembahan kami yang lebih bagus dan lebih baik daripada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa untuk orang tua kami, pribadi kami lepas pribadi semuanya, guru sekolah minggu,
Kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan hikmat kepada kami, khususnya kami orang tua, supaya kami juga bisa mengajari anak-anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk negara kami ini, di mana pada saat ini juga Tuhan kami mengalami penyakit yang kami tidak bisa melihat, yaitu COVID. Ini pun Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap akan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan juga yang akan memberikan imun yang sempurna kepada kami, supaya kami juga bisa Tuhan menghadapi apa yang terjadi di dunia ini, di negara kami ini, karena Tuhan tetap yang berkuasa di atas kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih juga atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, khususnya untuk Kak Alfia kami. Ini pun Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, hikmat, kesehatan, supaya guru kami ini juga Tuhan tetap merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, untuk minggu depannya juga Tuhan kami akan serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan, supaya Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang menggerakkan hati kami, supaya kami tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, inilah permohonan dan permintaan kami, tapi di atas semuanya Tuhan ampunkan kami dari salah dan dosa kami, supaya kami bisa menerima berkat datangnya daripada Tuhan. Inilah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepadamu. Amin. Ya, kita telah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita ini dengan doa Bapa kami, kita mau bernyanyi Hati yang Gembira. Mari bangkit berdiri adik-adik, kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan, Hati yang Gembira. Kita mau berdoa Bapa kami, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
buat kita semua. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dah.